2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah ke hadapan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga kepada para pengikut yang semoga kita termasuk kepada pengikut beliau sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan kaji, yaitu berkaitan tentang kitab yang luar biasa, yang mana 3 landasan pokok yang akan kita bahas di dalamnya adalah tentu berkaitan tentang kehidupan seorang muslim, seorang mukmin dalam kehidupannya sehari-hari. Beliau Syekh Muhammad menuliskan dalam kitabnya, beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, tentu beliau menuliskan ibtada al-muallif rahimahullah kitabahu bil basmalah iqtidaan bi kitabillahi azza wajalla fa innahu mabdu'un bil basmalah. Jadi beliau menuliskan dalam awal kitabnya ini yaitu dengan menuliskan Bismillahirrahmanirrahim untuk mengikuti yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menuliskan firman Allah subhanahu wa ta'ala, salah satunya adalah surat Al-Fatihah yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka Syekh menuliskan kitab yang luar biasa ini dimulai dengan basmalah, yaitu untuk mengikuti Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wattiba'an hadithi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa abtar. Bahwasanya setiap perkara yang sangat penting ataupun perkara yang penting yang tidak diawali dengan bismillah, maka ia akan tertolak ataupun akan terputus. Kemudian juga dalam redaksi lain beliau sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Setiap perkara yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan terputus. Tentu para ulama mengatakan, mayoritas ulama mengatakan bahwasanya at-tasmiyah masyru'atun li kulli amrin dzibalin. Jadi ini menunjukkan bahwasanya tasmiyah ataupun mengucapkan basmalah bismillahirrahmanirrahim itu disyariatkan dalam setiap perkara, baik itu perkaranya ibadah ataupun muamalah dan sebagainya dalam kehidupan seorang muslim dan juga seorang mukmin. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian juga apa kira-kira faidah ataupun hikmah kenapa seorang harus memulai sesuatu perkaranya dengan bismillah? Yang pertama adalah al-isti'anatu billahi azza wajalla. Yang pertama adalah yaitu dengan memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita ketika melakukan sesuatu harus dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, at-tabarruk bil bada'ati bi bismillah. Yang kedua adalah untuk mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Kemudian kalimat selanjutnya, matan yang dituliskan oleh Syekh Muhammad adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah ismun minal asma'il mukhtasah billahi azza wa jalla. Bahwasanya Ar-Rahman adalah salah satu nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang tentu disifati yaitu khusus hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa seorang hamba memberikan nama bagi dirinya adalah Ar-Rahman, yang mana artinya ataupun maknanya adalah Ar-Rahmatul Wasi'ah, yaitu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha luas. Kemudian Ar-Rahim yutlaqu 'ala Allah azza wa jalla wa 'ala ghairi. Adapun kalimat Ar-Rahim, maka ini adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala dan bisa dipakai juga untuk nama seorang hamba, yang artinya adalah ataupun maknanya dzur rahmatil wasilah, yang memiliki
yaitu rahmat yang berkelanjutan. Maka Ar-Rahman adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ar-Rahim pun adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ar-Rahman adalah secara umum Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, Allah Subhanahu wa taala berikan nikmatnya baik untuk orang muslim maupun non-muslim. Adapun Ar-Rahim, Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dan juga nikmat yang khusus hanya untuk orang-orang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tidak lupa dalam kalimat bismillah tadi juga beliau Syekh Muhammad mengatakan iqtidaan bi Rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu yabda'u kutubahu bil basmalah, yaitu juga mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menuliskan risalah beliau, kitab beliau kepada para penguasa. Salah satunya adalah yaitu Herakl ila Adhimur Rum, yaitu Herakl ataupun Heraklius kepada penguasa Romawi. Salah satunya beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam risalahnya Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Adhimur Rum salamun ala man ittaba'al huda amma ba'd fa inni ad'uka bi da'watil Islam aslim taslam. Beliau sallallahu alaihi wasallam menuliskan kitab risalahnya yaitu dengan mengucapkan ataupun menuliskan Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Heraklius penguasa Romawi. Salamun ala man ittaba'al huda, keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk. Amma ba'd fa inni ad'uka bi da'watil Islam, sesungguhnya aku mengajakmu untuk masuk ke dalam Islam. Aslim taslam, masuklah ke dalam Islam maka engkau akan selamat. Demikian pembahasan yang singkat ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah ataupun manfaat di dalamnya, dan insyaallah subhanahu wa ta'ala kita akan lanjut pada sesi-sesi berikutnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita keberkahan dan juga kesehatan, amin amin ya rabbal alamin. Allah ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.